Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah perencanaan program komunikasi. Dan kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu kalau pesan sudah disusun, selanjutnya siapa yang akan menyampaikan? Bagaimana kita memilih orang yang akan menjadi komunikator? Karena tidak sembarang orang bisa menyampaikan pesan kita. Atau kita memilih orang semata-mata hanya karena dia terkenal, dia selebritis. Ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan ketika kita memilih komunikator untuk program komunikasi kita. Nah, pada video ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kredibilitas komunikator. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus kita perhatikan ketika memilih penyampai pesan itu. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan komunikator dalam program pelatihan. Itu yang pertama. Selanjutnya dalam video yang sama ini kita juga akan membahas setelah pesan ditentukan, komunikator ditentukan. Selanjutnya yang tidak kalah krusial juga adalah media apa yang akan kita gunakan. Karena sama seperti halnya komunikator, tidak sembarang media kita bisa gunakan. Apakah kita memilih media hanya gara-gara dia misalnya mainstream? Atau kita memilih media hanya gara-gara saat itu media tersebut sedang digandrungi tanpa memikirkan sebenarnya media tersebut sasarannya siapa, khalayaknya siapa. Ada beberapa faktor yang juga kita perhatikan. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang akan kita bahas pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo dan selamat datang kembali di video perencanaan program komunikasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai pemilihan komunikator, kredibilitas komunikator, dan bagaimana menentukan saluran komunikasi dalam perencanaan program komunikasi. Selain itu, kita akan membahas mengenai bagaimana pesan dikonstruksi berkaitan dengan komunikator dan juga salurannya, serta apa hubungan antara audiens, pesan, dan saluran. Dalam model komunikasi linear, komunikator atau penyampai pesan merupakan tahap pertama dalam suatu proses komunikasi. Mereka yang menyampaikan pesan menjadi corong utama untuk menyampaikan makna kepada halayak tujuan. Dalam perencanaan program komunikasi, ini berarti komunikator adalah mereka yang dipercaya sebagai penyampai pesan utama. Pesan yang sebelumnya sudah disusun, kemudian akan disampaikan oleh komunikator kepada halayak tujuan. Pesan tidak begitu saja langsung kita sampaikan kepada halayak, karena pada dasarnya kita akan menentukan juga saluran-saluran apa yang digunakan dalam proses penyampaian pesan. Penentuan saluran ini nantinya juga akan menentukan bagaimana suatu pesan dikonstruksi. Karena pada dasarnya, the medium is the message. Biar bagaimanapun, saluran yang dipilih menentukan bagaimana pesan dikonstruksi. Mari kita mulai dengan membahas hal yang pertama, yakni komunikator. Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan dalam sebuah proses komunikasi. Komunikator menjadi pihak yang melakukan inisiatif dalam suatu proses komunikasi. Plato menekankan komunikator sebagai konsep yang sangat penting dalam suatu proses komunikasi. Ia juga menekankan bagaimana suatu proses komunikasi biasanya sangat ditentukan oleh siapa yang mengatakan atau siapa yang memulai dalam suatu proses tersebut. Dalam hal ini, Plato menciptakan konsep ethos, pathos, logos. Namun, untuk komunikator, Plato menekankan ethos sebagai konsep kunci. Ethos adalah kekuatan yang dimiliki komunikator atau pembicara dari karakter pribadinya, sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya oleh halayak dan ia akhirnya menjadi pihak yang didengarkan oleh halayak. Membentuk kepercayaan dari sisi halayak menjadi sangat penting, karena kemudian halayak akan lebih mempercayai apapun pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian hal ini akan memudahkan proses persuasi dan penciptaan kesamaan makna. Ethos muncul dari karakteristik personal seorang pembicara. Terdiri dari 3 hal, good sense, good moral, dan juga goodwill. Good sense artinya seorang komunikator memulai semuanya dari pemikiran yang baik. Tidak hanya pemikiran yang baik, namun juga berpikir secara benar dan tidak keliru. Selanjutnya adalah good moral character, atau bagaimana karakter dari seorang pembicara menentukan etosnya sendiri. Good character biasanya dinilai dari bagaimana akhlak seorang pembicara berdasarkan nilai-nilai yang diterapkan di dalam masyarakatnya. Selain good moral character dan juga good sense, yang terakhir adalah goodwill. Bagaimana seorang pembicara mempunyai intensi atau niat yang baik dalam melakukan proses komunikator. Ini menjadi penting karena komunikator biasanya menjadi inisiator dalam suatu proses komunikasi.
Ketiga hal ini jika digabungkan menciptakan apa yang disebut dengan kredibilitas komunikator. Etos yang dimiliki oleh pembicara menentukan kredibilitas komunikator. Dan hal ini menjadi bagian yang penting karena kredibilitas komunikator adalah bagaimana halayak memandang seorang pembicara. Kredibilitas komunikator berasal dari persepsi keunikan atau halayak terhadap sifat-sifat komunikator. Kredibilitas ini terdiri dari banyak hal. Selain etos tadi, kredibilitas biasanya muncul dari beberapa hal. Keahlian atau expertise, kekuasaan atau power, keterpercayaan atau trustworthiness, dan juga daya tarik. Sebagai salah satu contoh, seseorang yang mempunyai keahlian yang lebih tinggi dibanding orang lain biasanya dapat menjadi komunikator yang dipercaya oleh banyak orang. Beberapa ahli di dalam bidang tertentu biasanya dijadikan pembicara yang dipercaya untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu terkait dengan bidangnya. Begitu juga dengan mereka yang mendalami agama dan menjadikan agama sebagai salah satu jalan hidupnya dan kemudian menjadi orang yang terpercaya dalam menyampaikan pesan-pesan berkaitan dengan agama. Kredibilitas dari kekuasaan biasanya sangat bergantung pada norma dan juga hierarki yang berlaku di dalam masyarakat. Namun dalam komunikasi, ada dua hal yang penting, yakni informasional dan juga referent power. Dua konsep ini berarti seseorang yang mempunyai kekuasaan terhadap informasi biasanya menjadi orang yang dipercaya. Begitu pula mereka yang sering dirujuk oleh orang lain biasanya menjadi tokoh yang dipercaya untuk informasi-informasi tertentu. Selanjutnya adalah trustworthiness. Pembicara yang menyampaikan dengan tulus, jujur, dan juga terbuka biasanya lebih mudah untuk dipercayai. Konsep keterpercayaan ini menjadi penting karena mereka yang dipercaya oleh banyak orang juga menjadi orang yang biasanya lebih didengarkan. Dan yang terakhir adalah daya tarik. Daya tarik memang sering dikonotasikan dengan penampilan. Namun sebetulnya selain penampilan ada beberapa hal lain yang bisa menjadi daya tarik. Dari mulai gaya menyampaikan pesan, unsur-unsur nonverbal, dan juga mungkin beberapa hal lain yang dianggap unik dan menjadi karakteristik yang kemudian membangkitkan simpati dari halayak. Kredibilitas berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah initial credibility. Initial credibility biasanya didapat sebelum proses komunikasi dilakukan. Seseorang biasanya sudah dinilai sebagai orang yang kredibel, jauh sebelum ia menyampaikan pesan. Mungkin karena status yang melekat pada dirinya atau juga kredibilitas-kredibilitas lain yang dapat terlihat sebelum ia menyampaikan pesan. Namun, initial credibility ini dipengaruhi hal-hal lain seperti skeptisme dan norma yang berlaku pada halayak tersebut. Yang kedua adalah derived credibility. Diperoleh ketika komunikator sedang menyampaikan pesan. Ini berarti pada saat prosesnya, ia dapat menyampaikan pesan dengan baik, dimengerti, dan membangkitkan atensi halayak dan juga menggugah halayak. Boleh jadi ia diragukan di awal, namun di tahap ini ia menjadi tidak diragukan lagi karena proses menyampaikan pesannya dilakukan dengan baik. Dan terakhir adalah terminal credibility. Biasanya ini didapat ketika di tahap akhir komunikasi. Saat semuanya sudah selesai, ternyata ia berhasil membangkitkan banyak orang untuk melakukan sesuatu dan pesan yang ia sampaikan ternyata dipahami. Halayak yang tadinya skeptis dapat menjadi segan dan akhirnya muncul kredibilitas terhadap orang tersebut. Dan kita tidak boleh lupa, siapa yang menyampaikan bisa jadi lebih penting dari apa yang disampaikan. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengkonstruksi pesan di dalam halayak-halayak tertentu bergantung kepada media yang dipilih. Halayak yang dipilih sudah pasti menentukan apa media yang dipilih atau apa saluran yang dipilih. Nantinya saluran ini akan menentukan bagaimana suatu pesan dikonstruksi. Karena seperti kata Marshall McLuhan, medium is the message. Biar bagaimanapun, saluran menentukan bagaimana pesan dibuat. Salah satu contoh kasus yang menarik adalah dalam perencanaan program komunikasi suatu kampanye yang populer di luar negeri, yakni Movember. Movember merupakan suatu proyek untuk membangkitkan kepedulian terhadap kesehatan pria, baik dari sisi fisik maupun mental. Berawal di Inggris Raya, proyek ini menyasar pria yang berusia 18 hingga 30 tahun, dari latar belakang profesi yang beragam, dan juga orang-orang yang biasanya tinggal di masyarakat urban atau perkotaan. Ternyata dari hasil yang didapatkan, halayak merupakan orang-orang yang bekerja dan juga sibuk, dan mereka menyatakan tidak punya banyak waktu di dalam minggu-minggu mereka. Namun mereka banyak menggunakan smartphone, dan akhirnya saluran yang dipilih adalah saluran digital karena lebih mudah untuk menjangkau halayak tersebut. Setelah proses pemilihan saluran dilakukan, kemudian pesan-pesan yang dibuat pun disesuaikan dengan saluran yang dipilih, yakni website, media sosial,
dan juga saluran lain seperti billboard dan juga kampanye-kampanye di acara olahraga. Pesan yang digunakan awalnya hanya bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap kesehatan pria. Namun dalam prosesnya ternyata proses pembangkitan kesadaran ini sangat berhasil. Awalnya, pesan yang disampaikan adalah untuk menumbuhkan kumis dan juga jenggot di bulan November untuk membangun kepedulian dan juga kesadaran di kalangan pria. Namun ternyata, hal ini berjalan dengan sangat baik dan menciptakan banyak kepedulian. Akhirnya, yang awalnya hanya menjadi pesan untuk membangun kesadaran, diubah menjadi suatu pesan untuk melakukan donasi dan tindakan-tindakan nyata terhadap berbagai yayasan dan juga keperluan-keperluan lain mengenai kesehatan pria dan juga kesehatan mental. Kampanye ini dapat dilihat di berbagai media sosial dan juga di website Movember. Menjadi salah satu contoh yang menarik dalam bagaimana perencanaan program komunikasi ditentukan oleh pesan dan juga halayak yang dituju. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Baik, saudara-saudara sekalian, bagaimana tadi sudah menyaksikan apa yang harus kita lakukan ketika memilih komunikator dan juga media? Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran awal atau panduan dasar ketika kita ingin menentukan siapa komunikator dan juga media apa yang kita gunakan untuk program komunikasi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.